Perang Salib. Perang Salib adalah gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Muslim di Palestina secara berulang-ulang mulai dari abad 11 sampai 13. Disebut Perang Salib karena ekspedisi militer Kristen mempergunakan tanda salib pada bahu, lencana, dan panji-panji mereka sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa peperangan yang mereka lakukan adalah perang suci dan bertujuan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis dari tangan-tangan orang Islam. Faktor agama menjadi faktor utama dalam perang ini. Paus Urbanus II menyemarakan semangat perang umat Kristen untuk melawan kaum muslimin, terutama setelah kaum Kristen Eropa merasa kehilangan kebebasan dan keamanan untuk beribadah di Yerusalem. Faktor ekonomi terjadi karena posisi pedagang Eropa mulai terancam oleh kehadiran saudagar Islam yang menguasai hampir seluruh jalur perdagangan di Mediterania. Faktor politik. Kekalahan Bizantium pada 1071 oleh dinasti Seljuk memicu kerajaan itu kehilangan wilayah kekuasaannya di Asia Kecil. Semangat rakyat Eropa dimanfaatkan oleh Kaisar Bizantium Alexis Komnenos untuk membalas dendam dan merebut wilayah yang pernah dikuasainya. Faktor sosial. Banyak relawan yang turut serta dalam perang. Mereka berasal dari rakyat jelata. Mereka beranggapan dengan mengikuti perang salib, status sosial mereka akan meningkat dan mereka berharap kesejahteraan keluarga mereka juga ikut naik. Periodisasi perang salib dibagi menjadi 3, yaitu periode pertama disebut periode penaklukan pada tahun 1009 sampai 1144. Jalinan kerjasama Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat umat Kristen. Gerakan ini sebagai gerombolan rakyat jelata yang tidak memiliki pengalaman perang, tidak disiplin, dan tanpa persiapan. Oleh karena itu, dengan mudah pasukan salib ini dapat dikalahkan oleh pasukan dinasti Seljuk. Pasukan salib berikutnya dipimpin oleh Godfrey of Bouillon. Mereka berhasil menduduki kota suci Palestina pada 7 Juli 1099. Pasukan ini melakukan pembantaian besar-besaran terhadap umat Islam. Pada periode kedua disebut sebagai periode umat Islam. Terjadi pada 1144 sampai 1192 di bawah komando Imanuddin Zami, gubernur Mosul. Kaum muslimin bergerak maju membendung serangan pasukan salib. Kemenangan bagi kaum muslimin terutama setelah munculnya Salahuddin al-Ayyubi yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis pada 2 Oktober 1187. Keberhasilan umat Islam ini telah membangkitkan kaum salib untuk mengirim ekspedisi dipimpin oleh raja-raja besar Eropa. Pada periode kedua terdapat kesepakatan antara pihak Richard dan pihak Saladin, sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan membuat perjanjian. Inti perjanjian damai itu adalah daerah pedalaman akan menjadi milik kaum muslimin dan umat Kristen berziarah ke Baitul Maqdis akan terjamin keamanannya. Adapun daerah pesisir utara Jaita berada di bawah kekuasaan kaum tentara. Periode ketiga pada tahun 1193 sampai 1291 lebih dikenal dengan periode perang saudara kecil-kecilan atau periode kehancuran di dalam pasukan salib. Hal ini disebabkan oleh ambisi politik, memperoleh kekuasaan, dan sesuatu yang bersifat materialistik daripada motivasi agama. Dampak perang salib. Perang salib menimbulkan beberapa akibat penting dalam sejarah dunia. Perang salib membawa Eropa ke dalam kontak langsung ke dunia Muslim dan terjalinnya hubungan antara Timur dan Barat. Kontak ini menimbulkan saling tukar pikiran antara kedua belah pihak. Keuntungan bagi perang salib bagi Eropa adalah menambah lapangan perdagangan, mempelajari kesenian dan penemuan penting seperti kompas laut, kincir angin, dan sebagainya dari orang Islam.
Mereka juga dapat mengetahui cara bertani yang maju dan mempelajari kehidupan industri timur yang lebih berkembang. Ketika kembali ke Eropa, mereka mendirikan sebuah pasar khusus untuk barang-barang timur. Orang barat mulai menyadari kebutuhan akan barang-barang timur, dan karena kepentingan ini perdagangan antara timur dan barat menjadi lebih berkembang. Seputar bangsa Mongol. Pada awalnya, agama bangsa Mongol adalah Shamanisme. Mereka mengakui adanya Yang Maha Kuasa tetapi tidak beribadah kepadanya, melainkan menyembah arwah, khususnya arwah jahat. Mereka percaya jika arwah jahat bisa mendatangkan bencana, maka dari itu mereka menjinakkan arwah jahat dengan sajian-sajian. Selain itu, mereka juga memuliakan arwah nenek moyang yang dianggap masih berkuasa dalam mengatur hidup mereka dan keturunannya. Mereka sangat patuh dan menjunjung tinggi kepala suku mereka. Genghis Khan merupakan tokoh sentral dalam sepak terjang perjalanan sejarah bangsa Mongol. Genghis Khan lahir pada tahun 1162 Masehi di wilayah Daulun, Bulgaria, Mongolia. Ia anak dari seorang kepala suku yang bernama Isujayi. Kehidupan Genghis Khan cukup keras ketika berumur 13 tahun karena terjadi perselisihan dan perpecahan pada suku Kiat. Keluarganya menjadi tawanan perang yang menjadikannya berkarakter keras dan kuat. Genghis Khan menggantikan ayahnya sebagai kepala suku pada waktu berlangsung Kurultai. Dihasilkan kesepakatan mengangkat Genghis Khan sebagai pemimpin tertinggi bangsa Mongol. Ketika kondisi fisiknya lemah, Genghis Khan membagi wilayah kekuasaannya menjadi 4 bagian yang diserahkan ke 4 anaknya, yaitu Juche, Chagatai, Ogotai, dan Tolui. Latar belakang serangan Mongol ke dunia Islam adalah peristiwa Urtat saat Gubernur Khawarazm membunuh utusan Genghis Khan sebanyak 50 orang saudagar Mongol untuk membeli dagangan di Bukhara. Peristiwa itu menimbulkan reaksi yang cukup hebat dari Genghis Khan. Hal itu menyebabkan Mongol menyerbu wilayah Islam dan menaklukkan Transoxiana pada tahun 1219 sampai 1220. Terdapat 3 gelombang serangan dahsyat Mongol ke dunia Islam. Yang pertama, penghancuran serta pembantaian di Turkistan dan Khurasan di bawah pimpinan Genghis Khan. Yang kedua, serangan ke Baghdad di bawah pimpinan Hulagu, dan yang ketiga, invasi ke negara Asia di bawah pimpinan Timur Leng dimulai dengan serangan ke Persia. Dampak dari kekuasaan Mongol terhadap peradaban Islam sungguh terasa. Kehancuran kota-kota dengan bangunan indah dan perpustakaan. Adapun yang lebih fatal adalah hancurnya Baghdad sebagai pusat dinasti Abbasiyah yang terdapat beragam tempat belajar dengan perpustakaan yang dibakar oleh Hulagu Khan. Inilah kerugian besar bagi khazanah ilmu pengetahuan yang dampaknya masih dirasakan hingga saat kini. Adapun dampak positif dengan kekuasaannya dinasti Mongol setelah para pemimpinnya memeluk agama Islam karena berasimilasi dan bergaul dengan masyarakat Muslim jangka panjang. Selain itu, selaras dengan yang dilakukan oleh Khazan Khan yang menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaannya meski semula beragama Buddha.